Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa nala ba'd. Lanjutkan lagi belajaran kita dalam membaca kitab Syarah Al-Aqidatil Wasithiyah di Syekhul Islam Taimiyah. Kita masih di dalam menjelaskan syarah tentang ayat kursi ya. Kita sampai wa huwal aliyul azim. Naam. Qal wa huwal ali ay lahul ulul mutlaq. Ya, maksudnya Allah Azza wa Jalla adalah yang maha tinggi. Sifatnya Allah dari kata ulu di sini, dari nama al-ulu itu adalah sifat dari nama al-ali adalah sifat al-ulu, sifat yang tinggi. Dan tingginya Allah, ikhwan fillah, terbagi menjadi 3 bagian. Di sini disebutkan semua. Pertama, ulu zat. Tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya di mana Allah, zatnya ala ars. Ya ala wartafa. Bikaunihi fawqa jami'il makhluqat. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Alal arsistawa, di atas arsy Allah beristiwa. Kemudian ulul qadar. Ya, ulul qadar. Tinggi ya daripada al-qadar. Falahu kullu sifatil kamal wa nu'util jalal. Maksudnya apa? Yaitu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki sifat yang tinggi. Ya, sifat yang tinggi maksudnya apa? Sifatul kamal wa nu'utul jalal. Sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna dan sifat yang terpuji. Wa ulul qahar. Dan Allah juga di sini maha tinggi dari sisi qaharnya. Apa qahar? Di sini fa huwal qadir ala kulli syai'. Ya, kekuasaan. Makanya dikatakan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini kan namanya ulul qahr. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Al-mutasarrifu fi kulli syai'in. La yamtani'u 'alaihi syai'un. Mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mampu untuk mutasarrif fi kulli syai', mengatur segala sesuatu. Yudabbir. Dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghalangi Allah untuk melakukan hal demikian. Ini adalah ulunya Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, yang menjadi niza' perdebatan antara Ahlussunnah wal Ahlul Bidah itu adalah ulu zat. Naam, tingginya zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun qahar dan qadar mereka menetapkan semua. Ya, rata-rata kayak gitu. Jumlatan. Al-azim alladzi lahu jami'u sifatil 'azamah. Maksudnya apa? Allah yang maha agung, artinya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki ya seluruh sifat-sifat yang mulia, yang besar, yang agung. Walahu ta'zimul kamil. Dan bagi Allah Azza wa Jalla lah ya pengagungan yang sempurna fi qulubi anbiya'ihi, di dalam hati para nabi-nabinya, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa ibadihil mu'minin, dan para hamba-hamba yang beriman. Fa haqiqun bi ayatin tahtawi ala hadhil ma'ani an takun a'dhama ayatin fil Qur'an. Maka ya sudah sangat berhak ya. Tidak heran lagi, hakik, tidak heran gitu. Bahkan wajib gitu ya maksudnya. Atau ayat ini yang mengandung makna-makna yang tadi kita sebutkan itu sangat berhak untuk menjadi apa? Menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Nah, ya disebabkan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat ini dari makna yang sangat besar, maka ayat ini adalah ayat yang sangat berhak
untuk menjadi ayat yang sangat agung di dalam Al-Qur'an. Wa antahfadha qari'aha minasyururi wasyayatin, dan mana juga ayat kursi ini adalah ayat yang dapat menjaga orang yang membacanya dari keburukan, ya, segala keburukan dan setan-setan yang ada. Nah, wa syahidu minha, inti pendalil dari ayat ini adalah anallaha jama'a fiha wa fi ma wasafa wa samma bihi nafsah baina nafyi wal isbat. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menggabungkan di dalam ayat tersebut, ya, pada perkara yang Allah Azza wa Jalla mensifati dan menamai dengannya untuk dirinya. Menggabungkan antara apa? Ya, jama'a bainan nafyi wal isbat. Menggabungkan antara penafian dan pengisbatan. Ya, maksudnya Allah Azza wa Jalla jama'a bainan nafyi wal isbat fi ma wasafa wa samma bihi nafsah. Gitu ya. Faqad tadammanat itsbata sifatil kamal wa nafyan naqsi 'anillah. Maka ayat kursi memiliki kandungan makna menetapkan sifat yang sempurna dan menafikan sifat yang kurang, yang cacat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita tetapkan dua perkara ini, ya, supaya kita bisa menetapkan, ya, yang mana Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia. Fulan masih sakit fulan? Ya. Wain wain. Wain. Fisakan. Syafal. 6. Hah? Fin? La yakul syai'an minal ams. Hah? Yas'al. Huwa. Yas'al ta'am. Yas'al. Mada qala Ustaz? Aqul lahu kaifa taharub bil marad. Fa'alaika al-wajibul manzili. Al-huruf la yajuz fil majlis. Nah, la siyama alaihi al-wajibul manzili. Khalas, al-wajibul manzili khalas. Qad tamma. Kul. Al-bahath ma yata'allaq bidalalah qad tammat. Khalas. Kul. Insyaallah saya dakhal gadan. Al-gadan utlah. Yaum as-sabt atau al-itsnain. Nah, Allahul musta'an. Naam. Fa fi qawlihi Allahu la ilaha illahu nafil ilahiyah amma siwah wa isbatuha lah. Ini di dalam kalimat ini menafikan tentang ilahiyah. Ya, wewenang ketuhanan, sesembahan gitu ya. Tentang tauhid uluhiyah, dinafikan tentang, ya, sesembahan yang disembah daripada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian ditetapkan sesembahan itu, wewenang ilahiyah itu hanya murni bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini enggak diragukan lagi. Nah, jelas. Wa fi qawlihi hayyul qayyum isbatul hayah wal qayyumiyah lahu. Menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki sifat hidup yang abadi dan qayyumiyah, ya, yang maha mampu untuk mengurusi dirinya dan selainnya. Nah, ini berarti apa? Tentang menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat. Wa fi qouli la ta'khudhu sinatu wa la naum, nafyu sinah wa naum anhu, menafikan ngantuk dan tidur dari Allah Azza wa Jalla. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi isbatu mulkiyatihi al-kamilah lil alamainil ulyawi
was-suflawi. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ini menetapkan ya kerajaan Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Allah maha merajai dua alam sekaligus, yang atas ataupun yang bawah, maksudnya langit ataupun dunia. Ini tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah dalam rububiyah hanya di sini. Nah, dan menafikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawlihi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Menafikan syafaat di sisinya, ya, kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Likamali 'azamatihi wa ghinahu an khalqihi. Kenapa? Karena Allah adalah ya zat yang maha sempurna keagungannya dan yang maha tidak butuh kepada yang lainnya. Maha kaya. Berarti kalau kaya nggak butuh. Nah. Wa fi qawli ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum isbatu kamali ilmi. Menetapkan sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jalla bi kulli syai'in madiyan wa mustaqbalan. Ya, ilmu Allah atas segala sesuatu baik yang lampau ataupun yang akan datang. Wa fi qawlihi wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Bayanu hajatil khalqi ilaihi wa isbatu ghinahu anhum. Ya. Ini menjelaskan tentang kebutuhan para makhluknya kepada Allah dan menetapkan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang enggak butuh kepada mereka. Wa fi qawli wasi'a kursiyyu samawati wal ardh isbatu kursiyihi wa isbatu kamali 'azamatihi wa jalalihi. Menetapkan kursinya Allah dan juga menetapkan kesempurnaan dari keagungannya dan ya kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sigharul makhluqat bi nisbati, dan juga apa di sini menetapkan tentang menunjukkan kecilnya para makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla dinisbatkan kepadanya. Ya, kita kursinya Allah itu buat tempat apa? Kedua kakinya Allah. Itu seluas langit bumi, kan. Ya, seluas langit kan? Berarti di atas itu bagaimana? Allahu Akbar. Ya, di bawah ars. Dan ars bagaimana? Ya. Itulah kursinya itu sebagaikan kalung yang apa namanya, cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Itu apa namanya, kursinya. Sisanya ars. Besar sekali. Ini hanya sekedar gambaran, ya, misal. Walaupun tidak semisal hakikinya. Walaupun hakikinya tidak serupa. Nah, makanya Allahu Akbar. Ya, kita ya Allah kecil sekali. Tapi bersamaan itu Allah Maha tahu. Ya, semua yang ada di sini itu menunjukkan kebesarannya, ya, menunjukkan luasnya dan dalamnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wah, ajib. Di surga nanti, di atas kan surga Allah. Mau surga? Aduh. Ikhwan ini kalau surga bidadari aja otaknya. Kayak nikmat cuma bidadari doang. Antum surga mau ngapain dulu? Main bola? Hah? Berenang? Barang bidadari? Antum? Apa? Bidadari. Tangannya mengisyaratkan. Apa itu? Apa itu? Jelaskan dong. Itu bidadari yang bidadari. Masya Allah. Singgasana asli nih, nggak kayak guru sekolah. Atau mungkin kalau di surga ngapain Ki? Masya Allah. Ada adam. Antum? Loh, dari masa antum main bola? Hah? Emang udah punya istri sekarang? Iya. Antum sudah ngapain, Sok? Naik gunung.
Daki gunung. Nah, ya. Apa namanya? Arduhas samawati wal ard. Surga itu apa? Luasnya kurang lebih seluas langit dan bumi. Itu hanya permisalan. Ya, tasyabuh. Ya hanya cuma sekedar permisalan. Hakikatnya enggak kayak gitu, ya. Ajib. Apapun nikmat itu insya Allah antum minta, antum yang suka apa aja silahkan. Main bola, main apa. Tapi kayaknya terlalu rendah lah di surga main bola gitu. Kayak gak ada nikmat yang lain. Ya. Di sana itu masya Allah ya. Ma'ala udhunun ra'at. Apa namanya? Ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala yakhturu bibali ibni Adam. Itu ajib itu. Saking nikmatnya. Bahkan kemarin kan kita jelaskan dalam Lumatul I'tiqad kan. Bahwasanya Nabi itu pernah dilihatkan surga dan ingin ngambil anggur setangkle. Ya. Tahu setangkle kan udah bahasanya? Iya. Kata Nabi, kalau seandainya jadi diambil, maka apa? Ini anggur ya, sudah akan habis. Tapi nggak jadi ambil. Kenapa? Karena dunia ini hanya diperuntukkan untuk yang sirna. Ya, akan sirna. Tidak akan ada yang abadi di dunia ini. Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun kita semua akan kembali. Nah. Khomer aja di sana dihalalkan. Tapi khomernya beda, bukan khomer kayak whisky, Jack Daniels, vodka. La ilaha illallah. Ada yang bilang lampinya di neraka deh. Oh itu bahaya itu. Istihza itu. Nggak boleh kita. Nggak boleh kita setuju itu omongan itu. Bahaya. Orang apa? Bintang gitu ya kalau ceramah ya. Ya ilaha illallah. Tapi gimana ya? Orang merokok ini pede sekali ya masuk surga gitu. Banyak kezaliman dia sama orang-orang. Ya memang bukan suatu dosa yang menyebabkan, enggak. Cuma kan orang kadang dia ngerokok kan kezalimi ya enggak? Udah mana sholat enggak apa ya, ayolah. Kelar perkara. Nah. Lanjut. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa li hadza kana man qara hadhil ayah. Oleh karenanya barang siapa yang membaca ayat ini fi lailatin pada malam hari, lam yazal alaihi minallah hafizun, ya dia senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yaqrubuhu syaitan, dan syaitan enggak akan mendekati dia hatta yusbiha, sampai waktu pagi. Yushiru ila marahul Bukhari fi sahih. Ini isyarat kepada hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi, idza awaita ila firashi, kalau kamu mau pergi, artinya mau beranjak ke kasurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayat, sampai kamu selesaikan ayat kursi tersebut. Fa innaka, sesungguhnya kamu, lan yazala alaika minallah hafizun, kamu senantiasa ya akan mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Wala yakhrubuka syaitanun hatta tusbiha, enggak ada dekat syaitan kepadamu sampai pagi hari. Al-hadis. Wa syaitanu yutlaqu ala kulli mutamarridin atin minal jinni wal ins. Setan itu dimutlakan, ya dapat kita gunakan, sematkan kepada setiap yang susah diatur dan ya ngebangkangnya parah. Ya, susah diaturnya parah. Baik jin atau manusia. Antum nih santri susah diatur, berarti sifat antum setan. Karena setan ini sifat ya kan. Ya, bukannya zat. Ya. Kapan ada orang susah diatur, baik jin manusia, maka dia apa? Setan. Paham kan? Kalau pakai syaitan itu terlalu fasih. Lebih enak setan itu kalau ngomong.
Ya kita di orang Betawi itu enggak, syaitan tuh kurang ini, kurang apa ya, kurang berasa gitu. Lebih taukid itu setan. Nah, parah. Minasyat idza ba'uda. Ya, dari kata ba'ud. Sumya bidzalik. Dinamai dengan hal itu li bu'dihi min rahmatillah, karena dia jauh dari rahmat Allah azza wa jalla. Kenapa jauh? Ya karena saking membangkangnya, agak ngerti-ngerti dibilangin ya. Budeg banget kalau dibilangin. Au min syata yasyitu idza ishtadda, atau ya dari kata syaitan, dari kata syata yasyitu. Maksudnya apa? Idza ishtadda, ketika perkara itu ishtadda, sangat parah. Ya, syadid, ishtadda, memarah, semakin memarah. Nah, kalau kudin syaitan itu adalah sifat. Nah, salam. Mutaakhir nisa'ah. Maaf. Selesai, kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Asani al-jama' baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Di dalam bab ini akan membahas tentang tingginya Allah dan dekatnya Allah. Azaliyahnya Allah dan abadiyahnya Allah. Allah tinggi tapi Allah dekat. Paham ya? Allah tinggi tapi Allah dekat. Gimana itu? Bertentangan itu. Iya, secara zahir bertentangan. Nanti insya Allah akan ada bab khususnya tentang pembahasan bab ulu. Bagi Allah azza wa jalla ada di situ. Kita akan jelaskan nanti. Naam. Wa qauluhu subhanahu. Qauluhu subhanahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ikhwani fillah azzakumullah jami'an. Di dalam ayat ini tuh terdapat 5 nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. 5 nama yang saling memiliki korelasi. Ya, memiliki apa namanya? Kaitan. Alaqah. Nah, dan ana bawakan di sini sedikit ta'liq sebelum kita masuk ke syarah. Wa qad ittarabat ibaratul mutakallimin fi tafsiri hadhil asma. Dan sungguh telah terguncang, tidak konsisten ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh ahlul kalam ketika menafsirkan nama-nama yang di bawah itu. Jadi kemana-mana mereka ngalor ngidul. Wala da'iya li hadhihi tafsir, dan sebenarnya nggak butuh kita untuk menafsirkan dengan tafsiran mereka. Ba'da ma warada tafsiruha anil ma'sum salawatullah wasallam alaihi. Setelah datang tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir sudah ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang di atas ini, itu sudah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wal awwal wal akhir. Allah azza wa jalla yang awal dan yang akhir, wal zahir wal batin, yang zahir dan yang batin. Di sini di antara keyakinan orang-orang ittihadiyah tuh Allah adalah batin. Allah berarti menyatu sama kita. Paham? Batin. Dekat dengan kita, bahkan satu dengan kita karena kan di batin. Itu kata orang-orang apa? Ittihadiyah. Apa ittihadiyah? Ittihadiyah, hululiyah, apa itu artinya? Wahidatul wujud. Yang berkeyakinan Allah apa? Menyatu dengan makhluknya. Ini dalil mereka di antaranya. Punya dalil nggak mereka? Punya. Nah, kejawen Jawa ini, ya, manunggal kaulah Gusti, manunggaling kaulah Gusti. La ilaha illallah. Qala syarih rahimahullah wa hafizahullah wal awal wal akhir al-ayat. Hadhihi al-ayatul karimah, ayat yang mulia ini qad fassaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladzi rawahu Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini
annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-awwal. Ya. Tidak ada sebelummu suatu apapun. Berarti apa? La yusbaq bihi Adam. Tidak ada yang mendahului Allah Azza wa Jalla. Ini namanya azali. Namanya azali. Wa antal akhir. Lihat ulang lagi ya, biar yang lain dengar. Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah al-awwal, yang maha awal. Falaisa qablaka syai', enggak ada sebelummu suatu apapun itu. Ya, la yusbaq bi Adam. Ya Allah, tidak didahului dengan suatu yang enggak ada. Sebelum suatu ada, Allah udah ada. Ya, enggak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla hal ini. Namanya azali. Paham ya? Kidam. Ya, kidam. Wa antal akhir, dan Kau yang maha akhir, falaisa ba'daka syai'. Tidak ada setelahmu suatu apapun. Ini namanya itu sama. La yalhaqu bihi zawal. Ya, itu apa namanya? Abadiyah. La yalhaqu bihi zawal. Enggak ada yang namanya kesirnaan menyertai Allah Azza wa Jalla. Wa anta zahir falaisa faqaka syai', dan Engkau yang maha tinggi. Zahir itu maksudnya tinggi. Tidak ada di atasmu suatu apapun. Ya, ala uluwan kabira ala jami' makhluqatihi. Wa antal batin, dan Engkau yang maha batin. Falaisa dunaka syai'. Ya. Maksudnya apa? Batin di sini ihatatuhu, tentang lingkupan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu. Jadi dekat gitu. Allah Azza wa Jalla yang dekat. Tidak ada di bawah Allah Azza wa Jalla suatu apapun kedekatannya. Tapi dari sisi apa? Ilmunya. Ntar kita akan bahas insyaallah di bawah. Ini kan masih terjemah hadis saja, kan. Faqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan hadhil asma al-arba'ah. Ya, isim nama-nama Allah Azza wa Jalla yang 4 ini bi tafsiril mukhtasaril wadih. Dengan tafsir yang ringkas lagi jelas. Wa fi hadhil asma'il mubarakah, dan pada isim-isim yang diberkahi ini, ihatatuhu subhana min kulli wajhin, ya, yaitu apa? Ihatatuhu, ya, mencangkupnya Allah, cangkupannya, lingkupannya Allah Azza wa Jalla min kulli wajhin, dari segala sisi. Lihat, antum lihat. Nanti korelasinya bagus di sini. Wa fa fismihil awal, pada nama Allah yang pertama, wal akhir, dan nama Allah al-akhir, ihatatuhu zamaniyah. Ini berarti Allah mencangkup, melingkupi zamaniyah. Apa zamaniyah? Dari sisi waktu. Antum lihat, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Mau waktu lampau atau waktu yang akan datang, Allah tahu. Paham? Wa fismihi zahir wal batin. Adapun pada nama zahir wal batin, ihatatuhu makaniyah. Lihat. Ya. Lingkupan Allah Azza wa Jalla, ilmunya dari sisi tempat. Mau di atas ke tempat yang di bawah, tempat dimanapun, Allah Maha tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wal awal wa huwa bikulli syai'in alim, wal akhir bikulli syai'in alim. Zahir bikulli syai'in alim, batin bikulli syai'in alim. Makanya kita katakan apa, batin di sini bukan berarti Allah zatnya, ya, bukan berarti zat Allah nempel sama kita. Ya, bukan berarti Allah di mana-mana. Bukan berarti Allah dekat zatnya, enggak. Tapi ilmunya, karena siyaqul kalamnya tentang ilmu konteksnya. Nah,
Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa hadhil asmal arba'ah mutaqabilah. Nama-nama yang 4 ini nama-nama yang saling berpasangan. Ismani li azaliyati wa abadiyati subhana. Yang saling apa ya? Bukan berpasangan juga ya. Saling apa? Berhadap-hadapan gitu ya. Apa? Iya, berhadap-hadapan gitu. Nah, 2 nama yang pertama nama Allah Azza wa Jalla itu untuk azaliyah. Azaliyah ini kan dulu, awal. Ya qidam. Enggak ada satupun yang mendahuluinya. Allah ada sebelum sesuatu itu ada. Sesuatu itu enggak akan mendahului Allah Azza wa Jalla. Nanti ada syubhat nanti. Allah itu kan kalau udah ada berarti kan Allah disifati. Ya enggak? Dengan sifat, betul enggak? Kan? Ada sifat azali enggak bagi Allah? Zatiyah. Ada enggak sifat zatiyah fi'liyah? Ada. Apa? Khalaq. Berarti kalau Allah udah disifati dari dulu khalaq, berarti ada makhluk dong? Iya. Ya enggak? Betul enggak? Ya Allah kan udah dari dulu udah ada nih. Sebelum yang lain ada Allah udah ada. Taib. Tapi masalahnya Allah udah disifati dengan sifat khalaq dari dulu. Ya berarti Allah menciptakan dong. Berarti ada yang bersama dengan Allah. Gimana jawab ini? Ya enggak lazim lah. Ya al-fi'il la yalzam maf'ul. Adanya fi'il la yalzam apa? Maf'ul. Walaupun ada fa'il, kalau dia nggak mau berkehendak bagi Allah ya nggak ada. Itu kelaziman yang batil, ya lawazim yang batil. Contoh misalkan antum bisa sesuatu perkara, walillahil masalah ala, ya, antum bisa sesuatu perkara. Itu nggak melazimkan antum langsung apa? Kerjakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mana sih? Mana? Wasmani li'ului qurbihi, dan 2 isim untuk tingginya Allah dan dekatnya Allah. Enggak ada yang lebih dekat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tinggi tapi dekat. Ya Allah tinggi tapi dekat. Ini kan kalau orang bingung. Firqah Qadariyun. Tahu Qadar, antum tahu Qadar enggak? Qadar tahu kan? Iya, apa? Apa qadar? Iya bingung. Soalnya ketika anak kemarin ngajar di akhwat ini, anak tanya qadar, enggak ada satupun yang paham. Qadar. Akhirnya setelah anak syarah ini kalimat, asik. Pahamnya baru mereka. Nah, mana tadi? Wa qurbihi. Fa awwaliyatuhu subhana sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwah. Maka ya keawalannya Allah Azza wa Jalla itu mendahului keawalan segala sesuatu perkara selain daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, umpamanya kalau kita katakan ya, yang paling pertama Allah Azza wa Jalla ciptakan apa? Qalam. Bagi riwayat yang mengatakan awalu. Karena ada 2 riwayat kan. Riwayat pertama awalu. Riwayat kedua awala. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Qala lahu uktub. Ini terjemahnya gimana? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, Ruli. Berarti ini jumlah apa? Iya, namanya apa? Ahsan, mubtada khabar. Tadi ada bisik-bisikan siapa itu? Menjawab.
Siapa tuh jawab? Ah? Nah, itu mengkabarkan bahwasanya pertama Allah ciptakan apa? Kalam, pena. Dan riwayat lain awal ma khalaqallahu al-qalam. Bagaimana terjemahnya ini Hanif? Gimana? Coba terjemahnya. Bisa diulang. Nasab aja udah. Oke. Ngumpet baik di balik meja. Nah, Ruli. Hah? Sama aja. Nah. Hah? Masa awalnya fi'il dak? Nyerah. Sama itu. Awala ma khalaqallahu al-qalam uktub. Ya, ketika awal Allah ciptakan kolam, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kolam nih, maka awal Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kolam. Ketika Allah ciptakan kolam, ketika awal nih Allah ciptakan kolam, Allah berkata kepada kolam, uktub, tulislah. Awal kali Allah ciptakan kolam, apa yang Allah katakan? Uktub. Berarti ini nggak memberikan kabar bahwasanya kolam itu pertama. Tapi ini zorfiyah. Ya, menunjukkan apa? Ya, ketika kolam diciptakan nih, awal kali diciptakan kolam ini, Allah berkata kepada kolam, uktub. Paham? Nah, terus yang paling pertama kali diciptakan ini dari makhluk apa? Apa? Taib. Ini ulama khilaf, Ikhwan. Antara ini nih. Karena di dalam hadis Muslim Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an khalaqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah ciptakan, Allah tulis takdir para makhluk sebelum Allah ciptakan langit bumi 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi itu Allah telah menulis takdir para makhluk. Tamam. Jadi sebelum adanya langit bumi 50.000 tahun sebelumnya Allah udah tulis apa? Takdir. Itu kan ada pena berarti kan? Tapi di hadis berikutnya apa? Masih hadis yang sama. Di akhir hadisnya wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah itu di atas air. Berarti kan sebelumnya udah ada arsy. Ya enggak? Itu ada air juga. Inilah khilaf. Wow. Di tengah-tengah para ulama. Apakah arsy, kolam atau apa? Karena kalau kita katakan kolam, nyatanya ketika Allah ceritakan takdir, itu arsy sudah ada. Paham? Wa kana arsyuhu 'alal ma. Paham ya? Itu nanti kita rinci lagi. Itu ini aja. Mana tadi ya? Wa akhiratuhu subhanahu thabitatun ba'da akhirati kulli ma siwah. Akhirnya Allah Azza wa Jalla tetap, ya walaupun setelah ada akhir segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Kiamat semua hancur. Ya, kecuali Allah Azza wa Jalla, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal
wal ikram. Yang tersisa cuma wajahnya Allah Azza wa Jalla. Kata Abdul Somad apa? Ini ayat kalau nggak ditakwil berarti Allah kayak Angry Bird. Cuma wajah doang. Na'udzubillah. Ngawur ya. Ini kita butuh mentakwil dalam memahami sifat, kata Abdul Somad. Ya. Dalam memahami sifat kita butuh takwil. Kalau nggak bisa takwil, bagaimana ini? Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Ya. Berarti Allah kayak Angry Bird wajahnya doang. Alhamdulillah. Ya, kita jawab ya min lawazimul wajah, ya semuanya. Ada antum lihat? Anda nggak pernah lihat batang hidungnya, cuma batang hidung doang. Ya, orang ya. Ya. Nggak tahu nih batang hidungnya, nggak pernah kelihatan dari kemarin. Apakah dia jalan batang hidungnya doang aja? Jalan lah. Ya mungkin. Paham? Itulah wazim, ya batang hidung ya ada badan, ada apa? Ya Allah. Apa yang ditakwil? Nanti kita bawakan. Ada babnya. Udah somat. Mustan. Fawqiyatu wa dhahiratuhu wa dhahiriyatuhu ay fawqiyatuhu, maha tingginya Allah Azza wa Jalla, wa uluhu, dan tingginya Allah. Ya, di atas, wa ulu tinggi. Ala kulli syai'in, ya di atas segala sesuatu. Wa ma'na dhuhur yaqtadil ulu, dan makna zuhur ini memberikan konsekuensi tinggi. Wa dhahiru syai' ma'ala minhu, zahir daripada sesuatu itu adalah apa yang tampak darinya. Nah, zahir ayat, yang tampak dari ayat. Makanya zahir ayat itu kan ma yatabadar apa? Ila dzihn, yang langsung terbesit di benak kita, karena itulah yang tampak. Zahirul ardi, maksudnya apa zahir ardi? Yang tampak. Ya, permukaan bumi, bukan yang digali dulu, bukan lempeng bumi. Nah, lempeng apa lempeng? Oh, lempeng. Kalau lempeng? Apa artinya lempeng? Apa? Lempeng tuh lurus. Mustaqim. Lempeng bermakna mustaqim. La ujaja fihi. Hah? Hah? Enggak ada. Itu bahasa ini bukan, berarti bukan lempeng. Lempeng apa harus ini? Lempem, bukan lempeng. Itu mah juga bahasa kita, melempem. Berarti bahasa orang Jawa Barat aja kali ya. Depok terutama. Apa? Ini ditumpang. Baik. Mana tadi? Yaqtadiru. Wa butunuhu subhana ihatatuhu bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqrabu ilaihi min asl. Maksudnya batin itu adalah ya Allah Azza wa Jalla mencangkupi, melingkupi segala sesuatu yang ada, di mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang paling dekat dengan orang tersebut daripada dirinya dia sendiri. Artinya Allah Maha tahu. Wa hadza qurbul ihatatil am. Ini adalah kedekatan, ya, lingkupan yang umum. Semuanya maksudnya. Semua orang dan apapun itu yang Allah tahu. Terkadang yang kita nggak tahu pada diri kita apa? Allah tahu. Seperti Ruli nih, dengkulnya ngapa? Allah nggak tahu itu dengkulnya, ada yang copot, terus ada sarafnya yang kelipet, gundel-gundel, ada yang. Nah, wa qaulu ta'ala intaha kalamuhu, selesai ya perkataannya beliau. Perkataan Muqayyim. Lanjut, wa qaulu ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim, qad ahata ilmuhu bikulli syai'in min umuril madiyah wal hadira wal mustaqbalah.
Wa qala ta'ala wa huwa bikulli syai'in alim ay qad ahata ilmuhu bikulli syai'in min umuril madhi wal hadir wal mustaqbalah. Maksudnya ilmunya Allah Azza wa Jalla sungguh mencangkup, melingkupi segala sesuatu dari perkara-perkara yang lampau, yang hadir sekarang, wal mustaqbalah yang akan datang, wa minal alamil alawi. Alawi apa di situ? Ulwi ya. Bukan alawi. Minal alamil ulwi, dari ya alam yang tinggi, wa sufli, ya sufli yang rendah dunia maksudnya. Wa minadh-dhahiril batin, baik yang tampak atau yang tidak tampak. La ya'zubu min ilmihi misqalu dzarrah fil ardi, tidak ada yang terluputi sedikit pun dari ilmunya Allah Azza wa Jalla, walaupun seberat biji sawi, fil ardi wala fis sama, baik di bumi atau di langit, tidak ada. Ya burung nih lagi terbang, sayapnya copot dikit, tahu Allah. Paham ya? Nah, wa syahid min ayatil karimah, syahid dari ayat karimah ini, isbatu hadhil asma'il karimah lillahi al-muqtadiyah li ihatati bi kulli syai'in zamanan wa makanan wa tilaan wa taqdiran wa tadbiran taqaddasatu ta'ala 'uluwan kabira. Menetapkan nama-nama yang mulia ini bagi Allah Azza wa Jalla, dan konsekuensi-konsekuensi dari nama tersebut berupa ihatatihi, yang Allah melingkupi dalam segala sesuatu, baik waktu, baik tempat, ittilaan yang Allah lihat, mengetahui dengan detail, takdiran, takdir secara takdir, tadbiran, Allah yang mengatur, wa ta'ala 'uluwan kabira, wa taqaddasa wa ta'ala 'uluwan kabira, dan Allah maha suci, maha tinggi, 'uluwan kabira, dengan tinggi yang setinggi-tingginya, kabira besar, tinggi setinggi-tingginya maksudnya. Nah, selesai pembahasan ini. Wa qaulu subhanahu wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Ya, matan berikutnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini masih ada ikatannya dengan yang sebelumnya ya. Dengan sifat al-abadiyah. Di mana Allah Azza wa Jalla al-hayy. Lahu hayyul kam. Nah. Allah alam bisawab, ya, karena waktunya sudah habis. Ada pertanyaan?